Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Raditya Prahersa dengan NIM A11 2024 15844. Di sini saya akan menjelaskan analisis prediktif potensi banjir berbasis curah hujan dan karakteristik lingkungan. Latar belakang penelitian ini adalah banjir yang masih sering terjadi akibat tingginya curah hujan dan kondisi lingkungan yang kurang mendukung, seperti drainase yang buruk atau daerah resapan yang sedikit. Tujuan penelitian kami adalah membuat sistem yang dapat memprediksi potensi banjir lebih awal menggunakan algoritma random forest. Dengan adanya prediksi ini diharapkan pemerintah maupun masyarakat dapat melakukan tindakan pencegahan sebelum banjir terjadi. Selanjutnya, di slide ini kami menjelaskan data yang digunakan sebagai input pada model machine learning. Kami menggunakan 6 parameter utama yang dianggap paling berpengaruh terhadap banjir, yaitu curah hujan untuk mengetahui intensitas hujan, kondisi cuaca seperti cerah, mendung, atau hujan, luas resapan air yang menunjukkan kemampuan tanah menyerap air, ketinggian sungai untuk mengetahui apakah air sungai mendekati batas normal, debit air yaitu jumlah aliran air yang melewati sungai, kualitas drainase yang menunjukkan seberapa baik saluran air mengalirkan air hujan. Semua parameter tersebut menjadi fitur atau input model. Kemudian model akan memprediksi satu output, yaitu apakah wilayah tersebut berpotensi banjir atau tidak. Selanjutnya, pada slide ini ditunjukkan cara kerja sistem. Kami menggabungkan dua kelompok data. Yang pertama adalah data meteorologi seperti curah hujan dan kondisi cuaca. Yang kedua adalah data topografi dan fisik lingkungan seperti luas resapan, drainase, debit air, dan ketinggian sungai. Semua data tersebut diproses menggunakan algoritma random forest. Random forest akan menganalisis hubungan antar variabel dan mencari pola yang menunjukkan apakah kondisi tersebut aman atau berpotensi banjir. Selain menghasilkan prediksi, random forest juga dapat menunjukkan fitur importance, yaitu mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh terhadap terjadinya banjir. Selanjutnya, slide ini menjelaskan bagaimana kami mengukur performa model. Target kami adalah memperoleh akurasi di atas 85% dan nilai F1 score di atas 0,85. Untuk mengevaluasi hasil prediksi digunakan confusion metric. Confusion metric memiliki 4 bagian. Yang pertama, true positif, yaitu banjir diprediksi banjir. True negatif, yaitu aman diprediksi banjir. False positif, yaitu sebenarnya aman tetapi diprediksi banjir. False negatif, yaitu sebenarnya banjir tetapi diprediksi aman. False negatif menjadi bagian yang paling penting untuk diminimalkan, karena jika sistem mengatakan aman padahal sebenarnya banjir, maka masyarakat tidak mendapatkan peringatan dini. Semakin tinggi nilai akurasi dan F1 score, berarti model semakin baik dalam melakukan prediksi. Selanjutnya, di slide terakhir menunjukkan perbedaan antara sistem konvensional dan sistem yang menggunakan artificial intelligence pada infrastruktur pasif
penanganan banjir masih bergantung pada pengamatan manusia. Biasanya tindakan baru dilakukan setelah banjir terjadi sehingga sifatnya lebih reaktif. Sedangkan pada sistem berbasis AI, data dianalisis secara otomatis menggunakan machine learning sehingga sistem dapat memberikan prediksi lebih awal. Dengan begitu, pemerintah dapat mengambil keputusan lebih cepat, masyarakat dapat menerima peringatan dini, dan proses evakuasi maupun mitigasi menjadi lebih efektif. Jadi, penelitian ini diharapkan menjadi dasar pengembangan sistem prediksi banjir yang lebih cerdas dan bermanfaat di masa depan. Pada bagian modeling, tujuan utamanya adalah membuat model machine learning yang mampu mempelajari pola dari dataset untuk memprediksi potensi banjir. Pada bagian ini mengimport library yang dibutuhkan dan digunakan untuk mengolah data, label encoder untuk mengubah data kategori menjadi angka, random forest classifier untuk algoritma machine learning, metrik untuk mengevaluasi model, train test split untuk membagi data, dan joblib untuk menyimpan model. Selanjutnya, dataset dibaca dari file CSV dan dimasukkan ke dalam data frame agar dapat diproses oleh Python. Selanjutnya, data ini dibagi menjadi dua bagian. Variabel X berisi semua parameter seperti curah hujan, debit air, drainase, dan lain-lain. Sedangkan Y berisi target atau hasil yang ingin diprediksi, yaitu banjir atau tidak banjir. Selanjutnya, train test split. Dataset dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk menguji apakah model dapat memprediksi data baru dengan baik. Selanjutnya, encoder cuaca. Karena komputer tidak dapat memahami data berbentuk teks seperti cerah atau hujan, maka label encoder mengubahnya menjadi angka agar dapat diproses oleh model. Selanjutnya, RF model random forest classifier. Di sini dibuat model random forest. Model ini terdiri dari banyak decision tree yang bekerja bersama untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Selanjutnya, RF model fit. Ini model dilatih menggunakan data training sehingga dapat mempelajari hubungan antara parameter lingkungan dengan potensi banjir. Selanjutnya, di bagian ini, setelah model selesai dilatih, dilakukan evaluasi menggunakan data testing. Dari sini diperoleh nilai akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion metric untuk mengetahui performa model. Selanjutnya, menyimpan model joblib dump. Ini untuk model yang sudah
selesai dilatih disimpan dalam file .pkl sehingga dapat digunakan kembali tanpa harus melakukan training ulang. Setelah model selesai dibuat, langkah berikutnya adalah deployment. Deployment bertujuan agar model dapat digunakan oleh pengguna melalui aplikasi berbasis web menggunakan Streamlit. Di bagian ini, library Streamlit digunakan untuk membuat tampilan aplikasi fondasi untuk mengelola data input dan joblib untuk memanggil model yang sudah disimpan. Selanjutnya, pada RF model ini, model random forest dan label encoder yang sudah disimpan pada proses training dipanggil kembali agar bisa digunakan untuk melakukan prediksi. Selanjutnya, di tampilan aplikasi, bagian ini mengatur tampilan aplikasi seperti judul halaman dan deskripsi sistem. Selanjutnya, membuat form input. Pengguna diminta memasukkan 6 parameter, yaitu curah hujan, ketinggian sungai, debit air, luas resapan, kualitas drainase, dan kondisi cuaca. Selanjutnya, untuk mengubah kondisi cuaca, data kondisi cuaca yang dipilih pengguna diubah menjadi angka menggunakan encoder yang sama seperti saat proses training agar format datanya tetap konsisten. Selanjutnya, menyusun data. Semua data yang dimasukkan pengguna disusun menjadi satu data frame dengan urutan kolom yang sama seperti dataset saat model dilatih. Selanjutnya, prediksi. Model membaca data input dari pengguna kemudian menentukan apakah kondisi tersebut berpotensi banjir atau tidak. Selanjutnya, untuk menampilkan hasil, jika hasil prediksi menunjukkan aman, aplikasi menampilkan pesan berwarna hijau. Jika berpotensi banjir, aplikasi menampilkan pesan merah sebagai peringatan. Terima kasih. Assalamualaikum.